Pernah nggak sih Anda merasa frustrasi luar biasa gitu ya setelah berjuang keras menurunkan berat badan, angka timbangan akhirnya nunjukin hasil, tapi kemudian pelan tapi pasti angka itu naik lagi. Kasih siklus yang melelahkan banget ya, semangat, berhasil, terus kecewa karena berat badannya balik lagi. Ini dialami banyak orang loh, termasuk Dr. David Kessler sendiri. Kenapa ya mempertahankan berat badan yang udah turun seringkali terasa jauh lebih sulit daripada nuruninnya? Hari ini kita mau coba lakukan pembalasan mendalam nih berdasarkan buku Diet, Drugs, and Dopamine karya Dr. David A. Kessler. Beliau ini kan mantan komisioner FDA Amerika Serikat. Bukunya punya sudut pandang yang provokatif banget, terutama di bab 6 yang jadi fokus kita sekarang. Ngelihat kenaikan berat badan kembali itu bukan cuma gagal diet biasa, tapi sebagai fenomena kambuh atau relapse, mirip kayak kecanduan gitu. Betul, istilah relapse ini memang kuat ya ke sana ya. Iya kan? Jadi misi kita kali ini adalah membongkar misteri di balik kambuh berat badan ini. Kenapa sih tubuh dan otak kita tuh kayaknya berontak gitu setelah kita berhasil capai target? Kita akan gali lebih dalam perspektif Kessler ini yang melihat obesitas sebagai kondisi yang akarnya kuat di otak, bukan cuma soal kalori masuk keluar aja. Menarik sekali fokus ke otak ini. Nah, mungkin Anda sedang atau pernah ada di situasi ini. Merasa perjuangan tuh belum selesai gitu, meskipun berat badan udah turun. Yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa ini terjadi pakai kacamata relapse yang ditawarin buku ini. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam. Jadi, nurunin berat badan itu ya, ternyata baru babak pertama. Babak keduanya mempertahankannya itu seringkali jauh lebih menantang. Dr. Rosenbaum, seorang peneliti obesitas senior yang banyak dikutip Kessler, juga negasin hal ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita yang bikin pertahanan ini jadi sulit, Barot? Betul sekali. Ini bukan sekedar perasaan aja, tapi ada dasar biologis yang kuat banget. Sumber kita ini menguraikan ada dua perlawanan utama dari tubuh. Pertama, yang namanya adaptasi metabolik. Ini penting banget buat dipahami. Jadi setelah berat badan Anda turun, laju metabolisme tubuh Anda itu melambat secara signifikan. Melambat. Signifikan gimana maksudnya? Ya, artinya tubuh Anda jadi lebih irit dalam membakar kalori. Bahkan saat Anda lagi nggak ngapa-ngapain, istirahat gitu. Lebih irit. Seberapa signifikan sih perlambatannya? Ini penyesuaian kecil aja atau gimana? Wah, jauh dari kecil. Contoh paling ekstrim tapi nyata, itu dari studi ke peserta acara TV The Biggest Loser. Ada tahu kan acara itu? Nah, setelah mereka turun berat badan drastis, laju metabolisme istirahat mereka itu rata-rata 500 kalori per hari lebih rendah dari yang seharusnya. Kalau dihitung berdasarkan penurunan massa tubuh mereka. 500 kalori? Itu banyak banget. Banyak banget kan? Bayangin aja, tubuh mereka bakar 500 kalori lebih sedikit setiap hari cuma buat hidup aja. Secara umum sih, perkiraan yang lebih konservatif, orang yang udah berhasil nurunin berat badan itu perlu makan sekitar 300-400 kalori lebih sedikit per hari dibanding orang lain yang secara alami punya berat badan yang sama. Wow. Atau kalau kita kutip Dr. Kevin Hall, ini peneliti top di NIH ya, dia bilang metabolisme Anda itu turun sekitar 25 kalori per hari untuk setiap kilogram berat badan yang berhasil Anda hilangkan. Jadi kayak tubuh tuh punya memori gitu loh, memori berat badan tertinggi Anda, dan berusaha keras buat balik ke sana. Kayak ada pajak biologis yang harus Anda bayar atas keberhasilan nurunin berat badan. Wah, 300-500 kalori itu jumlah yang nggak main-main ya. Itu bisa setara satu porsi makan atau sesi olahraga yang lumayan loh. Dan itu baru faktor pertama, masih ada lagi? Masih ada, benar. Faktor biologis kedua yang bikin pertarungan ini makin berat itu adalah peningkatan nafsu makan. Nah, ini yang menurut Dr. Rosenbaum justru jadi pendorong utama kenaikan berat badan kembali atau relapse tadi. Ironis banget kan? Setelah Anda berhasil nurunin berat badan, sinyal lapar dari tubuh Anda malah makin kuat. Makin kuat. Jadi udah metabolismenya lambat, laparnya nambah gitu. Persis, Dr. Hall lagi-lagi kasih angka perkiraan nih. Nafsu makan Anda itu naik sekitar 95 kalori per hari untuk setiap kilogram berat badan yang hilang. Secara hormonal, ini terjadi karena hormon pemicu lapar, contohnya grelin, itu cenderung naik, sementara hormon yang kasih sinyal kenyang, kayak leptin, malah turun. Jadi, Anda dihadapkan pada semacam perang hormonal internal gitu. Metabolisme melambat, rasa lapar malah menguat. Jadi jelas banget ini bukan sekedar soal kurangnya disiplin atau lemahnya tekad ya. Ini tuh perlawanan biologis yang nyata banget.
tubuh Anda secara aktif kerja ngelawan upaya Anda buat mempertahankan berat badan baru. Wah, ini kayak pertarungan melawan kodrat biologi kita sendiri ya. Dan ini nyambung banget ke inti pembahasan dari bab 6 buku Kessler. Tepat sekali. Betul kan? Nah, disinilah perspektif Kessler jadi sangat menarik dan relevan banget. Dia nggak berhenti cuma di penjelasan biologis tadi. Di bab 6, yang judulnya aja Regain as Relapse, dia secara eksplisit ngusulin supaya kita ngelihat fenomena kenaikan berat badan kembali ini sebagai relapse atau kambuh. Sebuah konsep yang biasanya kan dipakai buat konteks kecanduan ya, entah itu narkoba, alkohol, atau ya dalam hal ini kecanduan makanan. Kenapa dia pakai istilah sekuat itu sih? Karena bukti-bukti ilmiahnya, terutama dari penelitian Dr. Rosenbaum dan Dr. Jules Hirsch, mereka ini pionir banget di bidang ini, nunjukin adanya perubahan signifikan di otak setelah penurunan berat badan. Dan perubahan ini tuh mirip banget sama apa yang terjadi di otak pecandu. Jadi ini bukan cuma metafora aja. Ada 3 perubahan kunci di otak yang mendukung pandangan kambuh ini. Perubahan di otak, gimana tuh? Pertama, aktivitas di area otak yang berhubungan sama reward atau penghargaan, bagian otak yang bikin kita merasa senang, termotivasi, gitu kayak insula dan ventral striatum, itu ternyata malah meningkat setelah berat badan turun. Meningkat? Artinya? Artinya, makanan, terutama yang tinggi kalori, atau yang sebelumnya jadi favorit Anda, itu terasa, atau setidaknya diantisipasi otak, bakal terasa lebih memuaskan dari sebelumnya. Godaannya jadi lebih kuat secara neurologis, gitu loh. Wah, jadi otak kita jadi lebih sensitif sama hadiah makanan enak setelah kita diet. Pantes saja rasanya godaan berkali-kali lipat lebih kuat ya. Terus gimana dong sama bagian otak yang seharusnya ngerem, ngendaliin diri? Nah, itu dia perubahan kedua yang krusial banget. Aktivitas di area otak yang fungsinya sebagai rem atau pusat pengendalian diri, yaitu korteks prefrontal, itu malah ditemukan menurun. Waduh. Jadi, gas buat nyari kesenangan dari makanan makin kencang, sementara rem buat nahan diri malah melemah. Klop banget kan? Makin susah dong ya nahan diri. Banget. Terus, perubahan ketiga adalah rasa kenyang yang datangnya lebih lambat atau tertunda. Fenomena ini disebut delayed satiation. Jadi, Anda butuh makan lebih banyak buat akhirnya merasa, udah cukup nih. Dr. Rosenbaum, seperti yang dikutip Kessler, pakai metafora yang kuat banget. Dorongan buat makan, iblis di pusat reward, jadi lebih gede. Sementara kemampuan nahan diri, malaikat di korteks prefrontal, malah ngecil. Ini kata Rosenbaum adalah badai yang sempurna buat kenaikan berat badan kembali. Kondisi otak kayak gini tuh sangat paralel sama otak orang yang lagi berjuang lawan kecanduan zat. Otak Anda secara harfiah di-rewire jadi lebih rentan. Ini benar-benar ngejelasin kenapa rasanya susah banget buat sekedar bilang enggak ke makanan tertentu setelah diet berhasil ya. Dan kayak kecanduan lain, kambuh atau relapse ini pasti ada pemicunya juga kan? Nggak tiba-tiba aja gitu. Tepat sekali. Relapse ini bisa dipicu macam-macam hal. Ada pemicu dari luar, ya kayak isyarat lingkungan ngelihat iklan makanan cepat saji di TV, nyium aroma roti enak dari toko kue, atau bahkan cuma lihat orang lain makan es krim. Visual dan bau ya. Betul. Terus ada juga pemicu internal, dari dalam diri. Kayak suasana hati lagi negatif, stres, bosen, atau perasaan gak nyaman secara umum. Dr. George Koob, pakar kecanduan terkemuka, nyebut kondisi ketidaknyamanan internal yang micu craving ini sebagai dysphoria, atau istilah yang lebih baru, hyperkatelafela. Pengalaman Dr. Sami Schiff yang dideskripsiin Kessler tentang pasien bedah bariatrik yang ngalamin siklus motivasi naik turun drastis dan perasaan gagal pas berat badan balik naik, itu sangat mencerminkan dinamika relapse ini. Ngomong-ngomong soal dietnya sendiri, apakah proses diet itu sendiri juga bisa berperan gitu dalam meningkatin resiko kambuh ini? Nah iya, dan ini nuansa penting lainnya yang nguatin gagasan Regain as Relapse ini. Penelitian nunjukin bahwa proses pembatasan kalori atau penurunan berat badan itu sendiri bisa ningkatin sensitivitas sirkuit penghargaan di otak. Kayak efek mantul gitu loh. Setelah periode restriksi, otak jadi lebih lapar akan stimulus reward. Jadi malah pengen banget gitu ya? Iya, akibatnya makanan tinggi kalori atau bahkan zat adiktif lain kayak nikotin atau alkohol bisa terasa jauh lebih menarik dan ngasih tendangan dopamin yang lebih kuat.
Ini ngejelasin kenapa diet yang terlalu ketat atau periode puasa kadang malah bisa jadi bumerang dan micu episode makan berlebih atau kambuh yang lebih parah setelahnya. Ini perangkap yang kontraintuitif banget. Oke, jadi paham sekarang. Otak kita secara harfiah berubah dan jadi lebih rentan setelah diet, itu penting banget buat dicatat. Dan kerentanan terhadap kambuh ini kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Lingkungan modern kita, terutama soal makanan, kayaknya punya peran gede banget nih dalam mengeksploitasi titik lemah ini. Anda nyentuh poin krusial banget yang sangat ditekankan Kessler. Kita nggak bisa ngomongin kecanduan makanan dan relapse tanpa ngelihat peran sentral dari makanan ultra-proses, UPF. Makanan jenis ini, yang sekarang mendominasi supermarket dan pola makan modern kita, dengan kombinasi gula, garam, dan lemaknya melampaui batas normal, yang sama seorang konsultan industri makanan secara belak-belakan disebut sebagai 3 titik kompas buat nyiptain produk yang adiktif, memang dirancang, ya sengaja atau enggak, buat ngebajak sirkuit penghargaan di otak kita. Ngebajak sirkuit otak. Iya, mekanismenya persis kayak yang dijelasin Dr. Kub buat kecanduan zat. Anda makan UPF, terjadi lonjakan dopamin sesaat di otak yang ngasih rasa senang atau lega, tapi lonjakan ini diikuti penurunan kadar dopamin di bawah normal, nyiptain rasa nggak nyaman, gelisah, disforia. Otak kemudian ngirim sinyal kuat, craving, buat makan lagi UPF itu demi ngilangin rasa nggak nyaman tadi. Ini lingkaran setan kecanduan yang muter terus. Wah, serem juga ya. Jadi UPF ini kayak nuang bensin ke api kerentanan otak yang udah ada setelah diet gitu ya. Gimana tepatnya mereka memperburuk masalah relapse atau kenaikan berat badan kembali ini? Persis kayak gitu analoginya. UPF secara aktif memperburuk masalah relapse karena beberapa alasan. Pertama, ya kayak tadi dijelasin, sifat adiktifnya secara langsung micu dan memperkuat siklus craving dan relapse. Kedua, konsumsi UPF jangka panjang itu terbukti ngerusak sistem sinyal kenyang alami tubuh. Hormon kayak leptin jadi kurang efektif, otak jadi resisten sama sinyal kenyang. Ketiga, menurut Kessler, UPF secara efektif nyuri kemampuan kita buat merasa puas dari makanan alami yang utuh dan bergizi. Kepuasan cuma didapat dari sensasi intens UPF. Ini bikin pertarungan ngelawan adaptasi metabolik, metabolisme lambat, dan peningkatan nafsu makan. Lapar terus, jadi jauh lebih berat. Lingkungan makanan kita saat ini secara aktif mempromosikan relapse. Aduh, ini gambarannya jadi cukup suram ya. Biologi ngelawan kita, otak berubah jadi rentan, terus lingkungan penuh ranjau UPF pula. Tapi belakangan ini kita sering banget dengar tentang harapan baru nih. Obat-obatan kayak semaglutide, Ozempic, Wegovy, sama tirzepati, Mounjaro, Zepbound. Obat golongan GLP-1 ini katanya terobosan banget. Apakah mereka bisa ngatasin mekanisme relapse yang kompleks ini? Nah, obat GLP-1 ini memang bekerjanya dengan cara yang sangat relevan ya sama mekanisme relapse yang kita diskusikan, terutama yang akarnya di otak. Mereka nggak cuma kerja di usus, tapi juga nargetin langsung pusat pengaturan nafsu makan di otak. Efeknya bisa signifikan banget dalam mutus siklus adiktif tadi. Mereka ngurangin rasa lapar secara keseluruhan, ningkatin rasa kenyang lebih cepat pas makan, dan yang mungkin paling penting nih dalam konteks regain as relapse ini, mereka secara dramatis ngurangin apa yang disebut food noise. Food noise, maksudnya pikiran yang terus-terusan soal makanan itu ya? Tepat sekali. Pikiran intrusif tentang makanan, keinginan terus-menerus, mikirin mau makan apa lagi. Food noise ini seringkali manifestasi dari sirkuit kecanduan yang hiperaktif tadi. Banyak pengguna GLP-1 ngelaporin kebisingan ini hilang atau berkurang banget. Makanan terutama UPF jadi terasa kurang menarik, kurang manggil gitu. Seolah-olah obat ini berhasil numpulin ujung tombak sirkuit adiktif yang sebelumnya kuat banget dorong perilaku makan kompulsif dan micu relapse. Dari sisi mekanisme, ini memang menjanjikan banget. Wah, kedengarannya kayak solusi yang ditunggu-tunggu banget ya. Tapi ya namanya juga obat, biasanya selalu ada tapinya kan? Apakah ini berarti solusi permanen buat masalah relapse? Nah, bener banget. Disinilah letak tapi yang sangat besar, terutama terkait keberlanjutan dan resiko relapse justru pas obatnya dihentikan. Data yang ada, seperti yang juga disorot Kessler di bukunya, nunjukin gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Ketika penggunaan obat GLP-1 ini dihentikan, berat badan cenderung naik lagi, dan seringkali naiknya cepat dan signifikan. Fenomena relapse yang coba diatasi malah muncul dengan kekuatan penuh pas penopang farmakologisnya dicabut. Jadi malah balik lagi ya beratnya, bahkan mungkin lebih cepat. Bisa jadi. Contoh spesifik dari sumber kita ini mencolok banget. Satu studi besar
namanya Step 1 Trial Extension, nunjukin pasien itu naik lagi sekitar 2/3 dari berat badan yang hilang cuma dalam waktu setahun setelah berhenti pakai semaglutide. Studi lain yang dikutip nyatat kembalinya 76% berat badan dalam 48 minggu setelah penghentian obat tirzepatide. Bahkan ada kutipan seorang peneliti utama uji klinis yang ngaku sampai nggak bisa tidur mikirin gimana nafsu makan para pasiennya balik lagi dengan ganasnya gitu setelah obat dihentikan. Ada dugaan kuat ini terkait sama respon penarikan atau withdrawal syndrome, mirip kayak penghentian zat adiktif lain yang mungkin bikin sistem nafsu makan jadi lebih sensitif dari sebelumnya. Waduh, jadi pilihannya antara potensi ketergantungan seumur hidup sama obat ini atau malah ngadepin resiko kambuh yang mungkin lebih parah dari sebelumnya pas berhenti. Gitu ya? Saat ini sih secara garis besar, ya begitulah dilemanya. Konsensus medis yang berkembang sekarang adalah bahwa untuk mempertahankan penurunan berat badan signifikan yang dicapai dengan GLP-1, penggunaannya kemungkinan besar perlu dilanjutin jangka panjang, bahkan mungkin seumur hidup, kayak obat buat kondisi kronis lain lah, hipertensi misalnya. Tentu aja, ini jadi muncul pertanyaan besar dan kekhawatiran jangka panjang tersendiri soal keamanan efek samping yang mungkin belum ketahuan dari penggunaan bertahun-tahun, terus soal biaya yang mahal banget, aksesibilitasnya gimana, dan kepraktisan secara umum. Jadi meskipun ini alat bantu yang kuat banget ya, obat ini belum tentu solusi ajaib atau permanen buat masalah relapse bagi semua orang. Mereka ngatasin gejalanya, tapi mungkin nggak nyembuhin akar kerentanan terhadap relapse-nya. Oke, ngerti sekarang. Jadi, kalau obat bukan jawaban permanen tanpa konsekuensi buat semua orang, dan kambuh atau relapse ini adalah inti masalahnya menurut perspektif Kessler di bab 6. Apa dong pendekatan lain yang dibahas di buku ini? Terutama yang nyentuh aspek psikologis sama perilakunya dari fenomena relapse ini? Buku ini memang nyorotin pentingnya perubahan cara pandang atau mindset. Sesuatu yang seringkali kelewat gitu ya dalam diskusi penurunan berat badan yang fokusnya cuma diet sama olahraga aja. Kessler ngambil inspirasi menarik nih dari metode orang-orang kayak Alan Carr yang terkenal banget sama metode berhenti merokoknya, sama Annie Grace dengan pendekatan berhenti alkoholnya. Kunci keberhasilan pendekatan mereka itu ternyata bukan terletak pada ngerahin willpower atau nahan keinginan susah payah terus-terusan. Bukan dinahan diri ya? Terus gimana dong? Bukan. Sebaliknya, fokus mereka itu ngubah persepsi mendasar terhadap substansi adiktifnya. Tujuannya itu buat ngelihat rokok, alkohol, dan dalam konteks kita, bisa jadi makanan ultraproses yang paling nicu, bukan lagi sebagai sesuatu yang diinginkan, yang ngasih manfaat atau kesenangan, yang menurut mereka itu cuma ilusi yang diciptain sama kecanduannya sendiri, tapi lebih sebagai sesuatu yang netral aja, nggak relevan, atau bahkan secara intrinsik merugikan dan nggak diinginkan. Targetnya itu ngilangin keinginan itu sendiri, bukan cuma ngelawannya mati-matian setiap hari. Wah, ini pendekatannya beda banget ya sama sekedar bertahan dari godaan. Jadi bukan soal lebih kuat, tapi melihatnya secara berbeda gitu ya. Gimana caranya ngubah persepsi itu? Salah satu caranya itu dengan ngebahas ulang, membingkai ulang rasa lega yang didapat setelah konsumsi zat adiktif atau makanan pemicu. Carr dan Grace itu berargumen kalau rasa lega itu bukanlah efek positif dari substansinya, tapi cuma kembalinya sesaat ke kondisi normal bebas dari craving atau rasa nggak nyaman akibat withdrawal atau disforia, yang sebenarnya dinikmatin sama orang yang nggak kecanduan setiap saat. Jadi, bukannya rokok, alkohol, UPF itu ngasih kenikmatan, tapi mereka cuma sementara ngilangin ketidaknyamanan yang mereka ciptain sendiri. Ini pergeseran perspektif yang kuat banget buat mutus siklus relapse. Masuk akal juga ya. Nah, pendekatan ini sejalan banget sama prinsip-prinsip terapi perilaku kognitif atau CBT, yang juga dijelasin sama Dr. Dennis Radcliffe di buku ini sebagai strategi ngatasin makan emosional dan nyegah relapse. Dr. Radcliffe nyaranin langkah-langkah praktis kayak, pertama, kenali dulu pemicu emosional Anda sebelum Anda nyamber makanan. Kedua, ciptain jeda. Kasih jarak waktu sesaat antara munculnya keinginan sama tindakan makan. Ketiga, dalam jeda itu, cari secara sadar rute alternatif buat ngatasin emosi itu. Mungkin dengan gerak fisik sebentar, jalan kaki kek, nari kek, atau lakuin teknik relaksasi. Dan yang keempat, ini penting banget. Kembangin welas asih pada diri sendiri, self-compassion, daripada kejebak dalam siklus nyalain diri pas kepleset atau kambuh. Karena nyalain diri itu justru sering jadi pemicu relapse berikutnya. Jadi kuncinya di jeda dan cari alternatif ya? Betul, dan self-compassion.
Saran serupa juga datang dari Dr. Umar Manejuala, pakar kecanduan lain yang dikutip. Fokusnya pada pencegahan craving itu sendiri dengan mengidentifikasi dan ngubah rutinitas atau lingkungan yang biasanya micu. Dan secara proaktif, cari kepuasan dan aktivasi jalur reward di otak dari aktivitas positif lainnya. Interaksi sosial yang bermakna, hobi yang dinikmatin, kegiatan bantu orang lain, olahraga. Selain itu, kekuatan kelompok dukungan kayak Take Off Pounds Sensibly yang udah diamati keefektifannya sama Dr. Stankart puluhan tahun lalu juga nunjukin betapa pentingnya akuntabilitas, struktur sosial, dan perasaan gak sendirian dalam perjalanan panjang nyegah relapse ini. Namanya sendiri di buku ini. Memahami seluruh kompleksitas ini mulai dari pertarungan biologis dengan adaptasi metabolik dan hormon, perubahan otak yang bikin kita rentan relapse ala kecanduan, peran lingkungan, UPF, serta potensi dan batasan solusi kayak obat-obatan baru, semoga bisa bantu kita semua ngadepinya dengan lebih realistis ya. Ini sangat ngurangin kecenderungan buat jatuh ke perangkap nyalahin diri sendiri secara berlebihan pas berat badan balik naik. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Ya, mari kita rangkum sedikit ya temuan kunci dari pembahasan mendalam kita ini berdasarkan buku Kessler, khususnya perspektif Regain as Relapse. Jadi kenaikan berat badan kembali setelah diet itu bukan sekedar masalah kurangnya kemauan. Ini adalah hasil dari pertarungan biologis yang sangat nyata. Metabolisme tubuh Anda melambat signifikan, dan sinyal lapar Anda justru meningkat. Pertarungan ini jadi rumit banget karena ada aspek kecanduan makanan, di mana otak Anda ngalamin perubahan struktural dan fungsional setelah turun berat badan. Bikin otak lebih sensitif terhadap reward makanan dan lebih lemah dalam pengendalian diri. Hasilnya, Anda jadi jauh lebih rentan terhadap pemicu relapse. Betul. Dan kerentanan biologis serta neurologis ini dieksploitasi tanpa henti sama lingkungan makanan modern kita yang penuh dengan makanan ultra proses yang memang dirancang buat bersifat adiktif dan ngerusak sinyal kenyang alami kita. Nah, obat-obatan baru kayak GLP-1 memang nawarin harapan dan alat bantu yang kuat banget ya buat ngelawan pertarungan biologis ini dan numpulin sirkuit kecanduan itu. Kayak ngasih ruang napas gitu. Tapi tantangan keberlanjutan penggunaannya dan resiko relapse yang signifikan pas berhenti pakai obat itu nunjukin kalau ini bukanlah solusi tunggal atau akhir dari cerita. Setuju, bukan solusi tunggal. Jadi, memahami semua kepingan puzzle ini, pertarungan biologis, konsep relapse otak, peran lingkungan UPF, serta potensi dan keterbatasan obat baru, semoga bisa bantu Anda, para pendengar, buat membingkai ulang perjalanan manajemen berat badan Anda. Dengan perspektif yang lebih berakar pada sains, lebih realistis tentang tantangan yang berlapis-lapis, dan yang paling penting nih, dengan lebih banyak welas asih pada diri sendiri pas ngadepin kemunduran. Jelas ini jauh lebih kompleks daripada sekedar kurang tekad aja. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting ya buat kita renungkan bersama sebagai penutup. Mengingat betapa kuatnya mekanisme biologis dan neurologis tubuh kita yang tampaknya diatur buat ngelawan penurunan berat badan jangka panjang, dan gimana lingkungan modern kita secara efektif ngebajak mekanisme pertahanan ini lewat makanan ultraproses yang adiktif, mungkin nggak sih fokus utama kita selama ini perlu sedikit digeser? Mungkin perjuangan mati-matian buat sekedar nurunin atau mempertahankan angka spesifik di timbangan, itu adalah pertarungan yang susah banget dimenangkan dalam jangka panjang buat banyak orang di lingkungan saat ini. Pertanyaan yang menarik. Mungkinkah tujuan yang lebih realistis dan berkelanjutan itu adalah membangun kembali hubungan yang lebih sehat, lebih fungsional, dan lebih damai dengan makanan dan tubuh kita? Sebuah hubungan yang mungkin nggak selalu ngasilin berat badan ideal menurut standar sosial, tapi lebih terukur dalam peningkatan kesejahteraan fisik dan mental jangka panjang, serta kebebasan dari siklus relapse yang menyiksa. Jadi, apakah tujuan akhirnya seharusnya angka timbangan atau hubungan yang waras dengan makanan? Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini bisa ngasih pencerahan, pemahaman yang lebih utuh tentang kenapa mempertahankan berat badan itu begitu menantang dari perspektif kambuh, dan mungkin ngasih inspirasi buat ngeksplorasi lebih jauh strategi perilaku, penyesuaian lingkungan pribadi Anda secara sadar, nyari dukungan yang tepat, atau bahkan mempertimbangkan kembali tujuan akhir dari perjalanan kesehatan Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.